Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Yeskiel, pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan dua ayat di dalamnya, ayat 11 dan 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mengikuti satu seminar yang membicarakan tentang pelayanan perkotaan. Ya, pelayanan perkotaan menjadi perhatian belakangan ini karena memang seringkali kita lupa akan pelayanan ini. Kita merasa sudah di kota, ya sudah begitu saja melayaninya. Ada yang datang begitu ya, ada orang-orang yang ke gereja, beribadah, bersekutu, tetapi terkadang hanya sambil lalu begitu saja. Padahal kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, perkembangan kota hari ini luar biasa. Ya, orang dari daerah, orang dari desa, dari pedalaman ya, dari berbagai tempat ini mereka pergi ke kota. Untuk apa? Ada untuk sekolah, ada untuk bekerja ya, dan lain sebagainya. Karena kota memiliki magnet tersendiri untuk orang boleh datang. Nah, ini sesuatu berita yang menarik. Dulu kita harus pergi ke daerah, begitu ya, untuk pergi melayani, memberitakan Injil. Hari ini Tuhan kirimkan mereka yang ada di daerah, mereka yang dari pedalaman, begitu, dikirim ke kota. Nah, ini sesuatu yang menarik. Dulu kita harus datang, sekarang Tuhan kirimkan. Nah, bagaimana sikap kita hari ini di dalam menyambut mereka? Ini penting ya. Bagaimana kita menjadi welcomer gitu ya. Orang-orang yang datang kita boleh sambut mereka, untuk kita boleh bawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, ini menarik cara Tuhan untuk membawa kembali domba-dombanya. Firman Tuhan hari ini juga berkata demikian, bukan? Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar kita adalah jugalah gembala ya, gembala-gembala kecil yang juga Tuhan percayakan untuk apa? Mencari domba-domba. Apakah itu di tempat pekerjaan kita? Ada nggak di lingkup pekerjaan kita yang hari ini ya, mereka belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Mereka sudah kenal kita lama begitu ya. Mereka sudah tahu kita sebagai orang Kristen. Dalam satu kesempatan saya berjumpa dengan orang yang sedang belajar kekristenan. Dia cerita kepada saya, dia sampaikan, kenapa ya banyak orang Kristen itu tidak peduli untuk mereka memberitakan Injil. Loh, saya bilang, saudara sudah mendengar Injil? Iya, tetapi bukan dari teman dekat saya, bukan dari keluarga terdekat saya mereka memberitakan Injil kepada saya. Justru saya dengar Injil dari orang lain. Akhirnya dalam percakapan saya bilang, oke, artinya ini menjadi kesempatan. Saudari sudah mendengar Injil, artinya saudari diberi kesempatan untuk membawa berita Injil ini di tengah keluarga saudari.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak orang seringkali tidak mempedulikan apakah teman kerja saya sudah mendengar Injil atau belum. Seperti orang yang tadi berjumpa dengan saya, dia cerita, gak banyak orang Kristen ternyata peduli akan iman orang lain. Kalau mereka memang tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, satu-satunya Juru Selamat, kenapa mereka tidak memberitakan itu kepada kami? Dan baru sekarang saya mengerti. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa akan hal ini. Tuhan mencari domba-dombanya. Demikian juga kita, gembala-gembala kecil, Tuhan percayakan kita juga untuk menjangkau domba-domba yang terhilang. Apakah itu di lingkup pekerjaan kita? Lingkup di mana kita berinteraksi, bersosialisasi. Kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan tidak kebetulan. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk kita boleh menjangkau mereka. Apakah di tempat bekerja, di tempat kita studi, di tempat kita berkarya. Jika ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itu artinya menjadi bagian kita. Hari ini ada begitu banyak orang datang dari berbagai tempat di kota kita. Sudahkah kita memiliki kepedulian akan itu? Tuhan sudah kirimkan domba-domba itu di depan kita. Maukah kita membawa domba-domba itu kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita boleh mendengar Injil, kita boleh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita. Adakah kerinduan Bapak Ibu Saudara juga untuk peduli dan mengasihi mereka yang sampai hari ini mereka belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Mereka belum tahu kemana mereka nanti setelah kehidupan ini berakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Tuhan sebagai Gembala Agung yang senantiasa rindu memperhatikan domba-domba dan mencarinya. Biarlah kita juga memiliki hati dan kerinduan untuk mencari domba-domba yang ada di sekitar kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mencari domba-domba itu dan membawanya kepada Kristus? Tuhan, terima kasih. Engkau boleh mengingatkan kami lebih dulu mengenal Engkau, dan kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami juga rindu untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ada rekan kerja. Terima kasih ada orang-orang di sekitar kami yang boleh ada Kau jumpakan dengan kami. Pakailah kami, berikan kami keberanian untuk menyampaikan berita Injil, berita sukacita ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Dimanapun Kau tempatkan kami, tempat bekerja, di lingkungan kami berinteraksi, di mana kami studi, Tuhan tolong kami. Untuk kami diberikan keberanian untuk menyatakan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan hanya kepadamu lah kami memperoleh anugerah keselamatan itu. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah Tuhan kirimkan. Dan biarlah setiap kami diberikan roh keberanian untuk membawa mereka datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami. Berkati juga setiap kami, pakailah setiap kami untuk kami boleh melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai gembala-gembala kecil, mari kita gembalakan domba-domba yang Tuhan hadirkan, Tuhan jumpakan dengan kita di lingkungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.